Pernah nggak nih, Bang Marnan ini kan memimpin suatu pertandingan dan kedua tim ini ada yang kontak Bang Marnan untuk mengasih rezeki lah buat Bang Marnan, buat timnya dia lolos. Itu pernah terjadi apa belum pernah? Apa emang pernah ngalamin seperti itu? Ini lebih menarik lagi nih sobat satu. Halo Sobat Satu Bidikan, masih di channel YouTube Kaliber Official. Bersama saya Akin Agung. Bintang tamu kita kali ini, dia adalah seorang wasit fenomenal dari Askap Kabupaten Tangerang. Mungkin Sobat Satu Bidikan mengenalnya. Kita panggil aja wasit kita yang akan kita wawancara kali ini. Oh, halo Bang Marnan, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke, buat Satu Bidikan, ini bintang tamu kita sudah hadir di sini, dan mungkin Sobat Satu Bidikan pengen kenal lebih jauh nih dengan wasit yang sering memimpin pertandingan di Tarkam ya. Ya. Ya, tolong Bang Marnan diperkenalkan namanya, terus gimana gitu. Kalau sobat YouTube, channel YouTube Kaliber Official, perkenalkan nama saya Haji Marnan Setiawan. Mungkin sobat juga udah tahu semuanya. Saya bergerak di bidang wasit. Kali ini saya diundang oleh tim Kaliber Official untuk wawancara, mungkin beberapa kata untuk dimintai keterangan masalah perwasitan mungkin ya, Gen ya. Oh iya, seperti itu. Oh, ternyata Bang Marnan itu udah haji ya? Belum. Itu Belum. haji itu? Bukan haji, tapi pakai A. Haji. Oh, Aji. Tadi pendengaran saya Haji, makanya saya tanya. Oke, Sobat Satu Bidikan, ini dia tadi bintang tamu kita sudah memperkenalkan bahwa Bang Marnan ini adalah salah satu anggota Askap Kabupaten Tangerang ya. Ya. Tuh, nah, ini awal mulanya Bang Marnan ini masuk menjadi wasit nih kan, karena kan wasit itu penting banget di dalam pertandingan sepak bola. Karena kalau sampai wasit ini melakukan kesalahan bisa bahaya gitu, resikonya besar lah. Gimana itu Bang Marnan? Awal mulanya itu bisa pengen masuk ke wasit? Sebenarnya awal karir saya jadi wasit Askap Tangerang ini sebetulnya kan tidak pernah ada cita-cita, apalagi mimpi. Oh gitu, terus? Jadi awalnya saya juga emang pemain bola, terakhir disuratin tahun 92. Nah, ketika itu kalau saya mau main bola, rekan-rekan kita nggak ada wasit, Bang tolong dong diwasitin. Aduh, saya kapan main ini? Akhirnya terus-terusan seperti itu, ya mau nggak mau akhirnya jadi wasit. Oh gitu. Itu ingat nggak kapan tuh Bang Marnan pertama kali daftar jadi wasit tuh? Awal mulanya itu tahun Kalau berapa? untuk pertama kali saya daftar jadi wasit tahun 2002. 2002. Ya, itu kucing klinik di daerah Malangengah. Malangengah. Nah, instruktur wasitnya itu langsung dari Pak Jonadi. Jadi di tahun 2002 Bang Marnan mendaftarkan diri menjadi wasit Askap Kabupaten Tangerang ya? Ya, resminya tahun 2015 baru masuk lisensi C3. Oh, sekarang sudah megang lisensi C3. Nah, itu kalau megang lisensi C3 itu bisa memimpin pertandingan seperti apa itu Bang Marnan? Kalau di lisensi C3 ini kita mimpin itu di tingkat masih kebanyakan di
Liga Tarkam. Hmm. Adapun sifat resminya ada Liga Askab Askab ya. yang adakan itu Tangerang. Seperti Piala Bupati Cup dan Liga Askab dan sebagainya di bawah, masih di bawah. Kalau untuk tingkatan resmi itu harus masuk ke C2, lisensi C2. Oh. Itu tingkatannya Asprop sana. Nah, ada rencana mau kursus kepelatihan lagi, kepemimpinan wasit lagi? Kalau rencana sih pasti ada aja, cuman kalau menurut aturan perwasitan usia saya itu tidak memungkinkan. Oh, emang usianya berapa, Bang? Saya sekarang udah memasuki usia 42. Oh, saya kira 17 tahun tadi, makanya kaget saya. Bisa aja gini. Jadi 42 ya? 42. Oh. Gitu. Dan selama memimpin pertandingan berarti di Tarkam aja nih ya? Iya, iya. Ah, ini kita di Tarkam ini kan penontonnya lebih dekat dan atmosfernya juga lebih inilah panas lah ya. Nah, ini ada nggak kejadian nih Bang Manan lagi mimpin pertandingan dan ada namanya, kita kan penonton ya, cuman ngelihat aja, nggak tahu kalau misalnya wasit kan ada 3 wasit ya, wasit tengah, tim garis 2. Nah, ada nggak kejadian Bang Manan pas mimpin ada kejadian yang penonton tidak suka dan menyerang wasit? Kalau kejadian seperti itu saya sudah mengalami 3 kali. Sekitar tahun 97. Di mana tuh Bang Manan? Di daerah Kelapa II. Coba ceritain awal dulunya satu aja. Gitu. Waktu itu saya belum jadi wasit resmi. Ibarat kata orang itu dibilang wasit abal-abal. Oh, amatir lah. Ya, amatir. Dan tahun itu, waktu itu masih peraturan-peraturan yang lama. Ketika saya gunakan peraturan baru, ya kemungkinan penonton ini tidak mengerti. Nah, kebanyakan yang terjadi dengan hal-hal seperti itu, mereka tidak tahu apa artinya offset itu seperti apa. Nah, itu yang sering terjadi keributan masalah offset. Itu aja. Ya. Terus di tahun berapa lagi? Kan ada 3 nih. Kalau tidak salah, seingat saya tahun 2018. Di mana tuh? Jadi itu di daerah Legok. Stadion Ming Legok. Stadion Ming Legok. Ya. Dan itu Tarkam juga. Tarkam juga. Dan terakhir mungkin baru-baru ini ya. Masih baru, masih hangat nih berarti. Lapangan Persib Tegal. Lapangan Persib Tegal tahun 2019 kalau tidak salah. Oh, yang Kaliber masuk juga ikut itu ya? Ya, betul. Oh, itu penonton masuk ke lapangan mukul wasit apa gimana tuh Bang Manan tuh? Setadinya sih cuman hanya pemain aja yang sifatnya protes, dan bagi kami sebagai wasit itu hal yang lumrah, hal yang wajar mereka protes terhadap wasit. Betul. Ketika kita sudah jelaskan peraturannya seperti ini, mereka juga udah mengerti mau main. Tapi yang namanya ditarkam kan, itu penonton tidak ngerti. Kita udah mau main, tapi penonton tidak terima. Akhirnya terjadilah kerusuhan-kerusuhan, tapi alhamdulillah saya tidak sampai terjadi apa-apa. Oh, tapi belum pernah kepukul sama penonton ya? Kalau kepukul udah pernah. Waduh, udah pernah juga ini Sobat Satu Bidikan ini. Terus gimana itu Bang Manan? Setelah Bang Manan kena pukul itu, apa Bang Manan kena ngerasa sudah pengeroyokan ya, penganiayaan lah? Apa melaporkan? Apa Bang Manan lapang dada karena kejadian ini kan ibarat kasarnya ini ya penonton yang bikin ini. Coba gimana itu? Kalau buat saya sebagai wasit itu adalah profesi, dan ada hal-hal seperti itu kita sudah menganggapnya resiko kita sebagai wasit. Karena kita menganggap apapun kerjaan kita pasti mengandung resiko. Betul. Kalau kita emang mau menyerah, ya mungkin saya udah berhenti. Tapi itu sebuah tantangan buat kita semua sebagai pengadil lapangan. Kalau orang bilang mah, padahal saya tidak setuju kalau disebut pengadil lapangan, karena manusia itu tidak ada yang pernah bisa adil. Saya lebih setuju disebut pemimpin pertandingan, itu aja sebenarnya. Oke, nah ini Bang Manan nih ya. Saya mau menanyakan ini tapi minta maaf dulu nih, ya kan? Pernah nggak nih Bang Manan ini kan memimpin suatu pertandingan dan kedua tim ini ada yang kontak Bang Manan untuk mengasih rezeki lah buat Bang Manan, buat timnya dia lolos. Itu pernah terjadi apa
Belum pernah, apa emang pernah ngalamin seperti itu? Sering terjadi, Gen. Wah, sering terjadi. Nah, cuman kalau buat saya prinsipnya seperti ini. Ya silahkan sah-sah aja mereka seperti itu. Tinggal tergantung kita tanggapannya seperti apa. Dan saya pun tidak mau munafik. Mereka datang, gini, tinggal tergantung kitanya. Mau seperti apa mereka ini. Karena orang bertamu tidak mungkin saya usir. Oh, dia datang ke rumah gitu. Ada yang datang. Ada yang datang ya. Nah. Terus gimana tuh Bang Manan untuk kan bos ini datang ke rumah Bang Manan tuh, dia meminta tim dia untuk diloloskan kan. Nah, Bang Manan kan ibaratnya namanya orang bertamu, kata Bang Manan kan tadi tidak mau mengusir kan. Nah, untuk kedepannya tuh gimana tuh? Kalau saya menanggapi mereka ya seperti biasa aja kan. Kita ngobrol maunya mereka seperti apa, seperti itu. Cuma kan tinggal tergantung sikap kita. Kita paling sering kita bilang sama mereka, saya tidak bisa seperti itu Bang. Karena apa? Karena uang yang kalian kasih terhadap kita tidak seberapa, tapi kemungkinan penyakitnya terhadap kita itu sangat luar biasa. Nah itu tidak mau kita. Adapun yang memaksa, paling saya bilang ya udah, gak apa-apa. Tapi saya tidak pernah kasih tahu terhadap rekan-rekan. Ya udah, ambil lagi aja uangnya setelah pertandingan. Seperti itu aja, Gen. Jadi kita tidak pernah mau terima apapun sebelum pertandingan. Ada pun mereka mau ngasih terhadap wasit setelah pertandingan, kita nggak tahu apa ini. Kita tanyakan, Bang, katanya buat beli bensin. Oh ya udah, berarti rezeki kita itu mah. Nah, seperti itu kan kalau di Tarkam. Gitu. Oke, Sobat Satu Bidikan. Jadi banyak bos-bos bola itu, bos-bos Tarkam kalau mau pertandingan menghubungi wasit. Tapi karena wasit ini disumpah nggak tuh wasit itu? Kalau disumpah langsung tidak, tapi kita punya prinsip masing-masing, gitu, karena kita berdasarkan sesuai dengan aturan. Oke. Karena wasit sudah dia mengajukan sebagai wasit, dia harus profesional, karena kita harus mengikuti aturan. Jadi siapapun yang datang nanti, tim-tim sepak bola yang ingin datang ke rumah wasit, ingin dimenangkan pertandingannya, mungkin mohon maaf ya, tidak bisa gitu. Andai kata mungkin timnya lolos, sudah menang, wah itu kalau mau ngasih uang bensin itu rezeki wasit itu ya, karena itu bukan uang sogokan lah, iya kan? Iya, karena itu di setelah pertandingan itu. Nah, ini kesan dan kesannya nih Bang Manan selama memimpin pertandingan kan ada kisah senang dan duka lah pasti kan. Nggak mungkin ada orang yang senang terus, pasti ada susahnya juga. Nah, pernah mengalami nggak Bang Manan selama memimpin pertandingan ada suka dan dukanya? Masalah suka dan duka udah jelas pasti ada, kan? Nah, Kita kalau kita sukanya ending pertandingannya itu luar biasa, pertandingannya bagus, selesai dengan endingnya dengan baik. Tapi kita kalau merasa susahnya atau dukanya, ketika kita mimpin bagus tapi ada yang merusaknya di luar lapangan ataupun di dalam lapangan, nah mungkin bahasa apa ya, banyak provokatornya seperti itu. Nah, tapi kita menganggapnya hal satu yang wajar, karena di dunia Tarkam ini wasit dengan penonton sangat dekat. betul, atmosfernya sangat beda. Atmosfernya sangat beda. Wasit dengan penonton sangat dekat. Apabila terjadi kericuan pun, ya mungkin panitia juga tidak bisa menjaga langsung. Oke, ini Sobat Satu Bidikan mungkin pengen tahu nih buat Bang Manan nih, kok bisa disebut wasit fenomenal? Itu dari mana itu? Gini Bang, saya juga nggak ngerti ya apa itu fenomenal. Karena apa ya? Merasa lucu juga gitu Bang. Oh gitu. Merasa lucu juga. Apa sih itu fenomenal, saya juga nggak ngerti. Mungkin buat lucu-lucuan aja, buat rame-ramein di pentas Tarkam gitu kan, mungkin untuk menarik minat penonton dari kata-kata reporter seperti itu. Ya setahu saya fenomenal apa, saya juga nggak ngerti gitu Pak. Apa itu disebut fenomenal? Mungkin banyak keputusan-keputusan saya mungkin yang kontroversial atau apa gitu, yang membuat lucu penonton, yang membuat marah penonton atau apa gitu, saya juga nggak ngerti. Oh, jadi intinya gini ya, Sobat Satu Bidikan, mungkin karena Bang Manan disebut wasit fenomenal karena sudah pernah terjadi keputusan
yang membuat wasit dikejar-kejar sama penonton lah, mungkin itu kali. Mungkin salah satunya itu Bang. Terus ada juga mungkin kita pernah bertanya sama yang membuat nama seperti itu. Karena kita ini pernah dapat job ini 4 lapangan datang ke saya semua. Dan mereka panitia pun tidak mau, istilahnya mau terhadap wasit yang lain. Padahal wasit yang kita turunkan itu sama aja wasitnya itu juga. Mungkin pengennya saya di depan seperti itu. Dan hal itu terjadi, alhamdulillah saya sukses Bang. Itu 4 lapangan itu tidak terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selesai, endingnya rapi semuanya gitu, lancar. Nah ini saya pernah mendengar nih, katanya nih Bang Marnan ini pernah memimpin laga Israel lawan Palestina. Nah, ini sobat bidikan ini pasti seru nih. Nah, itu benar apa enggak itu Bang Marnan itu udah pernah memimpin laga Israel lawan Palestina? Iya. Kalau memimpin pertandingan Palestina dan Israel itu tidak pernah Bang. Ya. Hoak berarti ya? Ya, itu mah hanya bikin-bikinan. Lucu-lucuan ya? Lucu-lucuan gitu kan, istilahnya untuk menaikkan reputasi saya mungkin. Dan saya juga sangat bersyukur dan sangat berterima kasih terhadap rekan-rekan reporter yang sudah mengangkat nama saya, istilahnya di pentas dunia tarkam seperti itu. Kalau aslinya ya tidak Bang, tidak pernah memimpin seperti itu. Kadang-kadang kalau kita disebutin seperti itu ya kita juga pengen ketawa. Jadi ini pintar-pintar reporter mungkin untuk julukan Bang Marnan sebagai wasit fenomenal dan pernah memimpin laga Israel lawan Palestina itu kali ya? Iya betul. Oke, sobat satu bidikan, terima kasih Bang Marnan telah datang ke channel YouTube Kaliber Official. Buat sobat satu bidikan, pantengin terus channel YouTube Kaliber Official karena kedepannya akan ada bintang tamu mungkin sobat satu bidikan mengenalnya dari pesepak bola nasional, amatir, selebritis, reporter, spotter, dan kita hari ini sudah mendatangkan wasit dari Askap Kabupaten Tangerang. Oke, terima kasih Bang Marnan. Sama-sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, share channel YouTube Kaliber Official. Sobat satu bidikan. Kaliber Official.